Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inuhu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala al-mab'uthi rahmatan lil alamin, asyrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba'a hudahu wa salaka nahjahul qawima ila yaumiddin ajma'in, amma ba'd. Fa ya rabbi zidni ilma warzuqni fahma, rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Shadaqallahul azim. Bapak Ibu kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah pada kesempatan malam hari ini kita semuanya kembali dipertemukan oleh Allah setelah beberapa waktu yang lalu kita tidak bisa bersua di masjid ini. Alhamdulillah, mumpung masih dalam keadaan dan masih di bulan Syawal, saya ingin mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum shalihal a'mal, siyamana wa siyamakum kullu amin wa antum bi khair. Semoga Allah menerima amal ibadah dari kita semuanya, amal soleh kita, puasa kita, dan setiap tahunnya kita dalam keadaan yang baik-baik saja, tetap dalam keadaan yang istiqomah. Tidak lupa salawat dan salam senantiasa kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, pada keluarga, sahabat serta umat beliau yang senantiasa istiqomah, yang kita nantikan syafaat beliau di yaumil qiyamah, amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, insyaallah pada pertemuan malam hari ini kita akan melanjutkan kajian rutin kita yang masih berkenaan dengan tafsir surat Al-Kahfi. Terakhir sampai kita pada ayat yang ke-99, maka kita akan lanjutkan, maksud saya adalah terakhir kita pada ayat ke-98. Insyaallah kita akan mulai pada ayat ke-99. Kita sampailah pada penghujung dari surat Al-Kahfi ini, yang dimana dikatakan oleh Nabi SAW, man hafidha asyra ayatin atau asyra khawatim min ayatin min khawatimi suratil kahfi usima min fitnatid dajjal. Barang siapa yang menghafal 10 ayat terakhir dari surat Al-Kahfi, itu maka Allah akan jaga dia dari fitnah dajjal. Dan juga sesuai dengan hadis ini, yaitu Nabi juga bersabda, barang siapa yang menghafal 10 ayat pertama dari surat Al-Kahfi pun juga akan dijaga dari fitnahnya Dajjal. Pun demikian dengan 10 ayat yang terakhir. Pada riwayat yang lainnya ada 5 ayat yang terakhir. Jadi insya Allah kalau kita terbiasa baca, maka akan muncul ada semacam memori, ya. Karena memang bagaimanapun juga menghafal Al-Quran ini paling baik ini yang kalau kita mau mutkin ini dibaca berulang-ulang, di murojaah berulang-ulang. Kenapa kita hafal surat Al-Fatihah di luar kepala kita? Karena kita baca berulang-ulang, sedikitnya 17 kali. Itu paling sedikit, atau bahkan kita lebih daripada itu, ya kan? Itu dalam sholat saja 17 kali, belum yang lainnya. Sholat yang wajib, belum yang lainnya. Ya, begitu pula dengan surah Al-Kahfi. Dan Al-Quran ini sudah dimudahkan untuk dipelajari dan juga untuk dihafalkan. Dan termasuk surat Al-Kahfi ini kalau dibaca berulang-ulang tiap hari Jumat atau tiap malam Jumat, maka ada memori dalam otak kita, akan merekam, ya, paling tidak kita akhir ayat ini kita sudah bisa untuk melanjutkan, maka lebih baiknya kita menghafal minimal 10 ayat yang pertama dan juga 10 ayat yang terakhir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa tarakna ba'dahum yawma idzi yamuju fi ba'd wa nufikha fis suri fajama'nahum jam'a. Dan kami biarkan mereka, ya, sebagian mereka pada hari itu terombang-ambing
saling bercampur dengan sebagian yang lainnya. Wa nufikha fis-sur, kemudian setelah itu nufikha fis-suri, ditiupkan pada sangkakala. Maksudnya di sini adalah sangkakala yang kedua, tiupan yang kedua. Karena apa? Karena selanjutnya ada lafadz fajama'nahum jama'a, maka kami kumpulkan mereka semuanya jama'a, dengan kumpulan yang sebetulnya. Ya, jam'a di sini sebagai lemasdar, ya, atau maf'ul mutlak, menunjukkan sebuah pengulangan kata kerja yang menunjukkan sebuah bahwa kata kerja ini kata kerja yang tidak main-main. Ini kata kerja yang dahsyat. Fajama'nahum jama'a. Kalla idza dukkatil ardu dakkan dakka. Ini ada pengulangan kata kerja melalui kata dasarnya, itu menunjukkan pekerjaan ini, aktivitas ini adalah aktivitas yang tidak main-main, yang dilakukan oleh Allah Subhanahu wa taala ketika Allah Subhanahu wa taala ini mengumpulkan seluruh makhluknya. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, kalau kita perhatikan, ya, ba'dhum ini, sebagian mereka, ini lafadz yang paling dekat dengan kata sebelumnya atau ayat sebelumnya ini adalah Ya'juj dan Ma'juj. Maka mufassirin, ulama tafsir ini menjelaskan dhamir kata ganti hum di sini kembalinya pada Ya'juj dan Ma'juj. Karena apa? Yamuju ba'dhum, ya, ba'dhum tawatarokna ba'dhum yauma idzin yamuju fi ba'din. Kami biarkan mereka terombang-ambing, mereka bercampur satu dengan yang lainnya pada hari itu. Karena pada ayat sebelumnya ketika Dzulqarnain mengatakan hadza rahmatum mir rabbi, ini adalah rahmat dari Tuhanku. Ketika datang fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka. Ya. Jadi ketika sudah datang janji Allah Subhanahu wa taala, ya, tentang dikumpulkannya, tentang bisa keluarnya Ya'juj dan Ma'juj dari sarang mereka, ya. Maka fa idza jaa wa'du rabbi ja'alahu dakka wa kana wa'du rabbi haqqan, dan janji Tuhanku ini benar adanya. Suatu saat Ya'juj dan Ma'juj ini akan bisa keluar dari tempat mereka, dari penjara mereka, yang sudah saya ceritakan pada pertemuan sebelumnya. Sampai ada lubang, Nabi mengatakan sudah ada lubang segede seperti ini, ya. Beliau melingkarkan jemarinya seperti ini. Maka dari situlah, maka ketika mereka bekerja siang hari terus dilakukan, terus mereka keletihan, kecapean, ya, kemudian sudah ada lubang, kemudian rapat kembali dan seterusnya sampai pada masanya janji Allah ini datang, maka lubang ini pun bisa mereka jadikan lebih besar lagi dan mereka bisa keluar semuanya. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, kemudian ada juga ulama yang menafsirkan tidak hanya kekhususan sebagian mereka ini adalah Ya'juj dan Ma'juj saja, tetapi ini berlaku bagi manusia dan juga bangsa jin. Ya, mereka ini akan dikumpulkan oleh Allah, ya. Dan karena Ya'juj ini adalah dari bangsa manusia, kan, kemudian ada bangsa jin, ya, itu akan dikumpulkan semuanya ketakutan. Karena ada lafadz ayat sebelumnya fa idza nufikha fis-sur, ya. Wa nufikha fis-suri, dan sudah ditiupkan sangkakala. Ini sangkakala yang kedua. Karena apa? Fajama'nahum jam'a. Lalu kami kumpulkan mereka dengan pengumpulan yang sebenar-benarnya. Pada hari, ya, pada yaumil mahsyar nantinya. Ya. Kemudian ayat yang berikutnya, wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina arda, dan kami perlihatkan, kami paparkan
kepada kami paparkan jahanam ini yauma idzin pada hari itu lil kafirina arda bagi orang-orang kafir. Kami paparkan, kami perlihatkan jahanam ini kepada orang-orang kafir arda dengan sebenar-benar pemaparan. Kami perlihatkan dengan sebenar-benarnya. La tarawunnal jahim. Seperti di surah At-Takatsur Allah mengatakan la tarawunnal jahim tsumma la tarawunnaha 'ainal yaqin. Kita ini belum sampai pada makom ainul yakin. Kita ini masih pada hakul yakin. Sebagai orang yang beriman meyakini akan adanya surga dan neraka. Kita masih hakul yakin. Kita belum pernah melihat dengan mata kepala kita sendiri surga itu seperti apa, neraka itu seperti apa. Nanti pada masanya akan diperlihatkan. Wa imminkum illa wariduha. Tidaklah salah seorang di antara kalian kecuali akan mendatanginya. Sirat, titian sirat akan kita titi, akan kita lalui. Ya, maka barang siapa yang bisa melewatinya, ya saat itu manusia ini belum bisa konsentrasi ke orang lain kecuali konsentrasi pada dirinya sendiri. Yauma yafirul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi. Likulli ri'im minhum yauma idzin sya'nu yughni. Orang lari dari siapa? Dari saudaranya, dari istrinya, dari anaknya, ya, karena tidak mau dibebankan tanggung jawab yang lebih besar daripada itu. Baru ketika orang ini meniti titian sirat, kemudian bisa melewatinya, bisa melaluinya, maka sampailah pada namanya qantarah, ya kan, sebuah jembatan perlintasan antara yang menghubungkan seseorang ini ke surga. Jadi seorang akan ada di sebuah tempat jembatan namanya qantarah di sini. Disitulah baru orang ini ingat keluarganya. Jadi barulah dia ingat di mana anak saya, di mana ini keluarga saya, orang tua saya. Ini barulah dia ingat di situ karena sudah dia sukses melewati titian sirat tadi. Ya, akan dipaparkan kepada kita semuanya nih. Wa aradna jahannama yauma idzin, dan ini ada pengkhususan kepada orang-orang kafir, ya. Karena ini sebagai sebuah peringatan keras juga dan sebagai apa yang mereka ini tidak percayai dan mereka mengingkari kepada Allah Subhanahu wa taala semasa di dunia, maka ini ada penyebutan khusus kepada orang kafir. Wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina arda. Kami perlihatkan jahanam pada hari itu kepada orang-orang kafir dengan pemandangan yang sebenar-benarnya. Barulah pada saat itu ketika Allah di surah At-Takatsur mengatakan tsumma latarawunnal jahim tsumma latarawunnaha 'ainal yaqin. Kalian benar-benar akan melihatnya dengan ainal yakin. Ain ini mata, yakin ini keyakinan. Jadi Bapak Ibu sekalian, memori kita, ada sebuah penelitian, orang ini memori itu lebih mengena, ya. Artinya ada satu kejadian peristiwa itu antara yang mendengar dengan melihat, ya. Itu relatif manusia ini lebih kuat ingatannya dengan apa yang dilihat daripada yang didengar. Ya, dalam sebuah persaksian persidangan ini melihat ini sangat penting sekali, ya kan? Meskipun tidak mendengar secara detail, CCTV melihat itu kan, itu jadi sesuatu yang dilihat itu lebih kuat, itu kan, ingatannya, rekamannya daripada yang didengar. Apalagi kita, masya Allah, krungu kadang habis ini lupa lagi, gitu kan? Kita dengar sering lupa, tapi kadang kita lihat hanya memori. Oh ya, saya lihat ini, pernah lihat, gitu kan? Jadi kadang kuat memorinya. Apa yang dilihat oleh mata itu biasanya memorinya lebih kuat daripada yang didengar oleh telinga, seperti itu. Makanya Allah mengatakan la tarawunnaha tsumma la tarawunnaha ainal yaqin. Ini maka tidak pernah diperlihatkan ini, ya, kecuali kepada orang-orang yang sudah nantinya dia akan meninggal dunia, ya kan? Dia orang kalau sudah mau meninggal dunia barulah diperlihatkan hal-hal yang gaib, ya kan? Dan biasanya orang kalau mau meninggal dunia itu kadang godaan kan jin pada datang kan, melihat ada yang aneh-aneh, dia kadang gromet sendiri gitu kan.
Ada orang kalau menjelang sakaratul maut, jadi fakashafna anka ghita'aka, kata Allah di surah Qaf itu, fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid. Maka pada hari ini kami singkap ya tirai yang selama ini menutupi pandanganmu, ya kan? Fabasaruka al-yawma hadid. Maka pandanganmu, basar, Allah mengatakan basar loh. Basar ini berarti pandangan yang benar-benar menghunjam. Jadi pandangan yang sangat kuat, detail. Ya. Fabasarukal yauma, maka pandanganmu saat itu al-hadid, itu sangat tajam, terbelalak matanya. Orang ketika menghadapi sakaratul maut, Masya Allah ya kan, pandangannya ini apa yang belum pernah ia lihat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ia melihat malaikat maut. Ia melihat sesuatu yang tidak pernah terlihat sebelumnya. Bahkan Bapak Ibu sekalian, maka tidak ada penasihat guru yang lebih baik daripada kematian sebenarnya. Orang mati itu sebenarnya guru yang bisu, karena dia tidak bisa menginformasikan apa-apa kepada kita. Yang memberi informasi itu orang yang selamanya ini masih hidup saja. Padahal sejatinya kalau seandainya orang yang mati itu mampu bercerita, ya, paling tidak dia bisa merekam gitu kan, itu kejadian kemudian dia meninggalkan memori, umpamanya nggak bisa masalahnya. Ya, jadi kalaupun ada itu di YouTube itu ilustrasi saja, ya kan? Itu saja kita lihat ilustrasi saja kita sudah ngeri, ya. Apalagi kalau beneran, ya. Anak kecil saja, ya, ketika mau meninggal dunia, anak kecil yang tidak pernah tertulis dosa baginya, ya kan? Dia belum akil balik. Itu saja menghadapi sakaratul maut itu juga Masya Allah mengejam. Bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kan beliau merasakan sakit yang luar biasa, sampai malaikat maut ini juga tak tega untuk mencabut nyawa baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Apalagi kita yang penuh dengan dosa seperti ini. Maka kalau kita ini selalu ingat mati, kan, ini akan melunakkan hati kita. Kita ini akan menjadi pribadi yang tawadhu, ya. Tak perlu kita ini kemudian sesumbar sombong di hadapan manusia, ya. Bahkan jamaah sekalian rahimakumullah, binatang ini sebenarnya pengingat kematian itu tidak sama dengan kita, ya kan? Maka dalam sebuah hadis itu, lau ta'lamul bahaimu minal mauti ma ya'lamuhul insan, ya, ma akaltumuhu saminah. Jadi kalau seandainya binatang ternak yang kita makan, kambing, kemudian sapi, kerbau, unta dan lain sebagainya yang kita makan, itu tahu kematian seperti yang diketahui oleh manusia, ya kan? Maka kalian tidak akan pernah makan daging mereka itu dalam keadaan gemuk. Itu binatang kurban itu nggak ada yang gemuk, kurus semua. Kenapa? Mereka memang tidak diberikan memori kematian seperti memori manusia. Manusia itu sadar semuanya. Semua orang itu tahu mereka pasti akan mati. Kita semua itu akan mati. Kita itu sudah divonis mati oleh Allah Subhanahu wa taala, hanya saja kapan waktunya, kan? Maka kita butuh persiapan. Ya, binatang itu dia tidak tahu, artinya makanya binatang ini kan kalau kalau kurban itu biasanya kalau berdekatan kadang meronta kan, karena dia melihat. Tapi mau dikurbanin saja, ya kan, sudah tahu ini Idul Adha, mereka nggak punya memori, ya, ini Idul Adha mau dikurbanin ada banyak. Kemudian mereka tetap makan saja, enjoy itu kan. Ya, karena apa? Inilah salah satu anugerah yang Allah berikan kepada kita, ya. Kalau mereka ini kok tahu kematian, sejatinya kematian seperti kita, memorinya, maka nggak ada binatang ternak itu yang gemuk. Nggak ada peternak ini seperti itu. Jadi selalu kata Nabi, kalau seandainya binatang ternak ini tahu kematian seperti yang diketahui oleh manusia, maka niscaya kalian tidak akan pernah makan mereka ini dalam keadaan gemuk, kan? Jadi mereka ini ada memori kematiannya itu dihilangkan, tidak seperti manusia. Manusia ini tahu. Bahkan ahli maksiat pun tahu dia pasti akan mati. Hanya saja bagaimana sikap kita menyikapi persiapan kita untuk mati itu seperti apa. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah,
Itu tentang wa aradna jahannama yauma idzil kafirina arda. Jadi kita belum pernah diperlihatkan neraka, ya. Pada saatnya nanti kita akan melihat neraka. Kita akan melewati neraka dan kita memohon kepada Allah supaya tidak masuk neraka. Itu yang membuat kita ini sukses, itu faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannata faqad faz. Barang siapa yang dijauhkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka sungguh orang inilah yang sukses. Al-faizin ini seperti itu. Ya, orang-orang yang sukses itu adalah al-faizin, itu adalah orang yang ketika dia diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga. Karena ada orang yang masuk surga tapi dia harus masuk ke neraka terlebih dahulu. Naudzubillah. Kita inginkan adalah kita ini langsung masuk menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Wa aradna jahannama yauma idzil lil kafirina arda. Siapa orang-orang kafir yang dimaksud ini pada ayat ke-100? Ditafsiri pada ayat berikutnya, ayat 101, alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in an dzikri wa kanu la yastati'una sam'a. Yaitu orang-orang yang mata mereka ini fi ghita', ada di dalam tutup, mata mereka ini tertutup. An dzikri, dari sebab-sebab yang bisa menyebabkan mereka ini mengingatku. Jadi mereka ini tertutup indranya supaya mudah mengingat Allah Subhanahu wa taala, untuk berzikir kepada Allah. Wa kanu la yastati'una sam'a, dan mereka ini tidak bisa atau tidak mampu sam'a, mendengar. Ya. Jamaah sekalian rahimakumullah, di sini penjelasan dari ayat sebelumnya, siapa orang-orang kafir yang dimaksud di sini? Orang-orang yang mata mereka ini tertutup. Ghita ini artinya tutup. An dzikri, dari sebab untuk mengingatku. Wa kanu la yastati'una sam'a, mereka tidak bisa mendengar. Kenapa Allah menggunakan lafaz wa kanu la yastati'una sam'a? Mereka tidak bisa mendengar. Kenapa tidak biasanya ayat-ayat ini yang lainnya summum bukmun umyun, ya, tuli, bisu, atau kemudian buta, fahum la yarji'un atau fahum la ya'qilun, mereka tidak kembali, mereka tidak berakal, tidak bisa menggunakan akal mereka, sudah, ya, lahum qulubul la yafqahuna biha, mereka mempunyai hati tidak bisa memahami. Walhum ayunul la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi tidak bisa untuk melihat. Walahum adhanul la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi tidak mampu untuk mendengar, ya kan? Ulaika kal an'ami bal hum adall, mereka ini seperti binatang ternak, ya, bahkan mereka lebih sesat daripada itu. Jadi orang yang tuli, kata mufassir di sini, kata dalam penafsiran di sini, orang yang tuli ini terkadang masih bisa mendengar kalau kita mengeraskan suara kita. Wong budak itu kadang kalau ditempelkan ini orang di telinganya kadang masih bisa mendengar. Tetapi di sini lafadznya la yastati'una sama ini lebih daripada sekedar tuli, karena orang budak ini kadang, contoh kita lagi ngobrol sama teman kita sebenarnya nggak budak, dia mendengar, cuman karena dia lagi fokus apa, kemudian kita sudah ngobrol ini dia nggak paham, kemudian kita otomatis langsung karena kita kesel kadang budak. Nah itu hal yang ini bukan berarti kita memvonis orang ini nggak bisa mendengar, enggak, cuman karena dia tidak konsen, ya, dengan apa yang kita bicarakan. Itu budak, istilah budak itu ini tuli dengan tidak mendengar ini masih, kalau dalam taraf bahasa ini masih mending orang yang tuli, karena orang tuli ini bisa jadi itu sebuah cacat secara fisik, gitu kan. Jadi kita kalau ngomong harus harus lebih keras lagi atau tempelkan ke telinganya atau dia pakai alat bantu. Tapi kalau orang yang tidak mau mendengar ini yang susah.
Ya, dia sebenarnya mendengar tapi dia tak mau mendengar. Nah, inilah Allah mengatakan la yastati'una sam'a. Ya. Kalau dalam cacat fisik itu kalau orang tuli itu belum tentu bisu ya, tapi kalau bisu biasanya tuli, betul ya? Itu seperti itu. Nah, jadi pernyataan Allah mengatakan la yastati'una sama, mereka tidak mau. Nah, kenapa di sini la yastati'? Ya, kamu sudah kita bahas kan, ista'a dengan yasti dengan yastati ini kan berbeda. Yastati ini sebenarnya kalau ada usaha keseriusan lebih itu bisa. Ya, istita'ah. Makanya haji Allah mengatakan apa? Manistata'a ilaihi sabila, barang siapa yang bisa untuk menuju jalan, meniti jalan ke sana. Allah tidak mengatakan manista'a ilaihi sabila. Seakan-akan kalau manista'a ini sudah kodratnya wis yang bisa ya bisa, yang enggak bisa gitu kan. Tapi Allah mengatakan manistata'a, jadi bisa dengan ada kesungguhan. Karena ada orang yang sebenarnya bisa tapi enggak ada kesungguhan, tapi akhirnya enggak bisa ke sana kan. Tidak ada niatan. Tidak ada kerentek, kalau orang Jawa bilang ya, kerentek dalam hatinya ini, lam yakhtur ala bali, belum terbesit dalam pikirannya ini untuk menunaikan untuk menjawab panggilan Allah. Ya, kalau di ayat tentang Ya'juj dan Ma'juj itu apa? Famastau ayadharuhu wa mastata'u lahu naqba. Mereka tidak mampu untuk mendakinya dan juga mereka tidak mampu untuk melubanginya. Melubangi dulu atau mendaki dulu? Melubangi dulu kan? Makanya di sini wa mastata'u lahu naqba. Ya, akhirnya mereka bisa melubangi, kemudian mereka bisa mendaki, kemudian mereka turun. Ya, mereka turun nanti dari kayak tempat yang tinggi. Yansilun yansilun itu mereka terus bertumpang tindih satu sama dengan yang lainnya. Saking banyaknya mereka beranak pinak. Ya. Bahkan satu mereka kalau ada dalam sebuah riwayat, jika satu mereka meninggal, mati itu akan muncul jumlah keturunan mati satu tumbuh 1000 seperti itu. Saking banyaknya jumlah dari Ya'juj dan Ma'juj, ya kan, sampai Nabiullah Isa sendiri berdoa kepada Allah supaya karena tidak mampu lagi untuk menangani dan meladeni kekuatan daripada kaum Ya'juj dan Ma'juj. Jadi istata'a di sini la yastati'una sam'a, maksudnya sebenarnya mereka kalau mau untuk berusaha mendengar peringatan-peringatan ini, nasihat-nasihat ini bisa, hanya saja mereka tidak mau. Makanya ada nasihat kan tentang mencari ilmu ini, kun aliman, jadilah orang yang berilmu, orang yang alim. Au muta'alliman, atau orang yang mau mencari ilmu, muta'allim, orang yang belajar. Kalau tidak bisa menjadi orang alim, orang yang belajar, menuntut ilmu. Au mustami'an, atau paling tidak mau mendengar ilmu. Au muhibban, atau cinta ilmu, kan? Wala takun khamisan fatahlik, dan jangan jadi orang yang kelima. Niscaya kamu akan binasa, kamu akan celaka. Orang alim enggak, mau belajar enggak, mau mendengar enggak, ya. Suka juga enggak. Ya, maka berarti yang kelima ini orang yang celaka, tidak mencintai ilmu. Ya kan? Kun aliman au muta'alliman au mustami'an au muhibban, wala takun khamisan fatahlik. Jadilah orang yang berilmu, atau paling tidak menjadi orang yang mau belajar ilmu, atau paling tidak orang yang mau mendengar ilmu, atau mencintai ilmu. Jangan jadi orang yang kelima, bisa jadi orang celaka. Jamaah sekalian rahimakumullah. Ya. Itu adalah ayat yang ke-101, menjelaskan siapa orang-orang kafir yang dipaparkan, diperlihatkan kepada mereka ini neraka jahanam. Yaitu orang-orang yang mata mereka ini tertutup daripada mengingatku, kata Allah, dan mereka tidak mau mendengar peringatan-peringatan itu. Ya. Kemudian ayat berikutnya 102, afahasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Ya.
apakah orang-orang kafir ini mengira bahwa mereka ini mereka menjadikan hamba-hambaku ini sebagai sesembahan selain daripada diriku. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami telah siapkan Jahannam bagi orang-orang kafir ini nuzula. Nuzula ini tempat tinggal atau tempat mampir seperti ya, tapi tempat tinggal. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, tentang kekekalan neraka ini ya, di muslim, seorang mukmin yang masih ada iman di dalam hatinya ya, Allah mau mengampuninya, nanti dia dientaskan dari neraka, itu kehendak Allah bisa. Sebesar apapun dosanya selama dia tidak menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, ya kan? Tetapi di ayat tentang riba itu kan, muslim yang memakan riba itu di neraka jahanam kekal selamanya. Ini kata para ulama, maksudnya kekal di sini adalah sebagian ulama ini ya, karena dia seorang mukmin yang masih beriman kepada Allah, maksudnya saking lamanya maka menggunakan lafadz kekal. Jadi saking lamanya dia tinggal di neraka itu kekal. Berbeda dengan orang-orang kafir. Ya, berbeda dengan orang kafir. Meskipun ada riwayat dari sahabat Umar bin Khattab dan juga sahabat Abu Hurairah, ada riwayat yang mengatakan bahwa kekekalan surga itu sudah menjadi kesepakatan ulama ahlu sunnah wal jamaah. Tapi yang kekekalan neraka ini mayoritas jumhur mengatakan tetap kekal bersama penghuninya. Ada sebagian riwayat itu mengatakan itu neraka akan binasa bersama penghuninya. Wallahu a'lam bihadza. Ya, tentang ini. Tetapi mayoritas ulama mengatakan kekal selama-lamanya. Allah yang tentang riwayat-riwayat yang ini ya, di akidah, di buku Al-Aqidah At-Tahawiyah itu dijelaskan tentang sifat kekekalan neraka dan juga sifat kekekalan surga. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, di sini orang-orang kafir ya, afahasiba, maksudnya adalah mereka mengira ya, dengan mereka ini menjadikan sesembahan selain Allah, mereka ini akan selamat ya, mereka akan mendapat penolong nantinya ya. Mereka mengira seperti itu, dan pertanyaan ini fahasiba di sini artinya adakah mereka ini mengira? Apakah mereka ini mengira? Ini adalah satu pertanyaan yang membuat satu sindiran keras dari Allah. Ya, bukan pertanyaan yang wajib untuk dijawab ya, tapi lit taubih wat ta'ari wat taqri', untuk menakut-nakuti mereka. Mereka mengira punya Tuhan selain Allah, kemudian mereka bisa diselamatkan oleh Tuhan-Tuhan mereka. Ya. Orang-orang kafir ini kemudian mereka bisa mengambil manfaat dari apa yang mereka sembah di dunia itu ya, padahal mereka ini berpaling dari ayat-ayat Allah dan mereka ini membenci kebenaran ya. Lalu mereka menjadikan sebagian hambaku ibadi ya, hamba-hambaku ini min duni, selain daripada diriku, kata Allah, aulia, sesembahan. Jadi wali ini mempunyai makna yang banyak. Wali ini bisa artinya pelindung, penolong, sesembahan, teman setia, pemimpin. Ini wali, makna daripada wali. Kekasih, ya kan? Dan di sini atau wali seperti wali dalam urusan pemerintahan ini berarti pemimpin, ya kan? Wali dalam urusan nikah ini berarti orang tua dan seterusnya, ya kan? Jadi wali dalam hal ini karena berbicara menyembah, ini berarti sesembahan. Dan di sini mereka telah menjadikan sesembahan, yaitu berupa hamba-hambaku, yaitu hamba-hambaku mereka jadikan sebagai sesembahan selain pada diriku, yaitu menjadikan selain Allah seperti malaikat, menyembah malaikat, wal masih, menyembah siapa? Nabiullah Isa alaihi salam, wasyayatin, dan juga setan-setan, menyembah jin-jin seperti itu ya. Aulia ay ma'budin, yaitu sesembahan-sesembahan ya. Apakah mereka mengira itu semuanya?
dengan mereka menjadikan sesembahan selain Allah itu akan menjadi penolong mereka nantinya. Tidak, ini pertanyaan yang untuk sebagai sindiran dan juga sebagai memberikan shock itu kan kepada mereka, shock terapi seperti itu. Bahwasanya semuanya itu tidak akan bermanfaat, kan? Innakum wa ma ta'buduna min dunillahi hasabu jahannam. Sesungguhnya kalian, ya, orang-orang kafir dan juga apa saja yang kalian sembah itu hasabu jahannam, adalah bahan bakarnya neraka. Jadi kayu bakarnya neraka. Semuanya. Jadi nanti di akhirat itu tidak hanya para penyembah selain Allah, apa yang mereka sembah ini, patung-patung mereka, mereka ini akan dikumpulkan sekalian. Ini sebagai bukti bahwasanya mereka ini tidak bisa memberikan apa-apa. Itu akan dikumpulkan. Ya. Tentunya bukan termasuk Nabiullah Isa, itu beda lagi, ya. Tetapi kalau patung-patungnya inilah ini yang akan digiring, itu yang jadi bahan bakunya seperti itu. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami telah persiapkan neraka jahanam ini lil kafirina nuzula, sebagai tempat tinggal mereka. Ya. Afahasibal ladzina kafaru ayattakhidhu ibadi min duni awliya. Ada bacaan yang lainnya, qiraah yang lain tidak membaca afahasiba tetapi membacanya afahasbul ladzina kafaru. Afahasbul ladzi, hasbu itu artinya yang mencukupi. Maksudnya apakah sesembahan mereka ini bisa mencukupi mereka, kebutuhan mereka itu. Ya. Tapi kalau hasbu itu artinya mencukupi. Kalau kayak hasbiyallah, cukuplah Allah ya sebagai apa? Ya Allah yang mencukupiku gitu kan. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuh. Barang siapa yang bertawakal kepada Allah, menyerahkan urusannya kepada Allah, fahuwa hasbuh, maka Allah lah yang mencukupi kebutuhannya. Karena tawakalnya betul-betul. Ya. Jadi ada bacaan yang kalau kita bacaannya mayoritas afahasiba, apakah orang-orang kafir itu mengira hasiba. Tapi ada bacaan yang qiraah lain yang membaca afahasbul ladzina kafaru. Apakah sesembahan mereka ini bisa memberikan mencukupi kebutuhan mereka ini, ya, terutama nanti di akhirat bisa menyelamatkan mereka dari siksa neraka. Inna a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Sesungguhnya kami telah persiapkan neraka jahanam ini nuzula bagi orang-orang, nuzula ini bagi orang-orang kafir nih, jahanam ini sebagai nuzula, tempat tinggal mereka. Ya. Kata Imam Az-Zajjaj di sini, nuzul itu al-ma'wa, tempat tinggal, wal manzil, rumah. Ya. Ada juga yang mengatakan innahu alladzi yu'addu lid-dhaif, sesuatu yang dipersiapkan, yang sudah dipersiapkan untuk seorang tamu, tempat tinggal tamu. Ini nuzul itu kan maknanya. Fayakunu tahakkuman. Jadi kalau kita ini ada tamu, Bapak Ibu sekalian, kita kan pinginnya ada tamu, rumah kita ini kan rapi, ya kan? Kita memberikan jamuan yang terbaik, karena itu sunnah. Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyukrim dhaifah. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya, berikan jamuan yang terbaik, ya. Para nabi ini kalau ada tamu asing ini kan kisah Nabi Ibrahim memberikan sapi panggang itu kan, langsung diberikan jamuan yang terbaik, ya. Kemudian di sini kenapa orang kafir ini telah disediakan bagi mereka tempat tinggal seperti datangnya seorang tamu, tapi neraka. Ini tahakkuman. Tahakkuman ini artinya sebuah sindiran. Kalau di kita itu bahasa Indonesia ada majas ironi. Ini untuk menyindir dengan sindiran keras. Seperti ayat fabasyirhum bi'adzabin alim, beri kabar gembira kepada mereka berupa azab yang pedih, siksa yang pedih. Jadi kabar gembira tapi berupa siksa yang pedih, ini sindiran. Ya. Ya, banyak kata-kata sindiran ini. Ya kan?
Jadi biasanya bahkan dengan sindiran ini orang lebih tersinggung, kan? Lebih tersinggung, lebih tersakiti hatinya daripada kalau hinaan yang sifatnya langsung, gitu kan? Karena ini menyindir ini seakan-akan mengangkat, tapi ternyata menjatuhkan seperti itu. Tetapi ini haknya Allah untuk mengatakan demikian kepada hamba-hambanya yang kafir, ya. Fabasyirhum bi'adzabin alim, ya. Kemudian a'tadna jahannama lil kafirina nuzula. Kami telah persiapkan tempat tinggal yang istimewa, jadi tempat tinggal yang seperti dipersiapkan untuk seorang tamu kepada orang-orang kafir. Apa tempat tinggalnya? Yaitu berupa neraka jahanam. Ini sindiran keras yang Allah berikan kepada orang kafir. Habis, ya? Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, itulah tafsir surat Al-Kahfi ayat 99 sampai 102. Insyaallah kita akan lanjutkan sisanya pada pertemuan yang lainnya. Insyaallah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.